Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Kata-kata Nyonya Tama membuat semua orang yang hadir terkejut. Yang pertama berubah ekspresi wajahnya adalah Carla. Dia segera menyadari niat asli dari mertuanya itu. Dia bergumam di dalam hatinya, "Dasar orang tua licik, kau memberikan perabotan itu bukan karena ingin memberikannya, tetapi karena ingin tinggal di villa mewah kami, bukan? Aku sudah berusaha keras untuk menjauhkan diri dari kalian dan keluarga Tama, bahkan hidup lebih baik daripada kalian. Sekarang kau tiba-tiba ingin tinggal di villa kami." Ridwan juga tidak bodoh. 1 detik sebelumnya dia masih tersentuh oleh kemurahan hati ibunya itu. Tetapi detik berikutnya dia langsung melihat niat asli ibunya. Dia tahu kalau dia membiarkan ibunya tinggal di villa baru mereka, itu sama saja dengan mengundang serigala masuk ke rumah. Seluruh keluarga tidak akan tenang. Jadi dia tidak bisa menyetujuinya. Andi juga sedikit khawatir. Kalau Nyonya Tama benar-benar tinggal di sini, hidup mereka pasti akan berantakan. Tidak hanya Andi dan keluarganya yang terkejut, Basri dan Kasna yang berada di sebelah Nyonya Tama juga sangat terkejut. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga marah. Nenek mereka terlalu terang-terangan ingin langsung mengandalkan keluarga Ridwan dan juga ingin pindah untuk tinggal bersama mereka. Lalu bagaimana dengan keluarga mereka bertiga? Ibu mereka melarikan diri dengan uang tabungan keluarga. Ayah mereka sekarang hampir tidak punya uang dan mereka berdua juga tidak punya tabungan. Satu-satunya andalan mereka adalah barang antik yang disembunyikan nenek mereka. Kalau saat ini nenek mereka berpihak pada keluarga Ridwan, bukankah keluarga mereka akan hancur? Begitu bank menyita villa itu, mereka bertiga mungkin akan jadi tunawisma. Saat mereka merasa sangat khawatir, Carla tiba-tiba berbicara. Dia memandang Nyonya Tama dengan tatapan merendahkan dan berkata dengan dingin, "Wah, rencanamu benar-benar bagus. Kau mengusir kami sebelumnya, dan sekarang ketika kau melihat kami tinggal di villa mewah, kau ingin menukar perabotan usangmu dengan sebuah kamar. Kau tahu berapa harga villa ini? Itu tidak sebanding dengan harga perabotanmu." Nyonya Tama hanya ingin tinggal di villa ini. Jadi dia berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Menantuku yang baik, perabotan ini adalah hadiah kecil dari ibu untuk merayakan pindah rumah kalian. Bagaimana bisa diukur dengan uang?" Carla langsung berkata, "Jangan bertele-tele. Lebih baik kami memberikan uangnya kepadamu daripada membiarkanmu masuk ke villa ini. Kalau kau ada di sini, bagaimana kami bisa hidup tenang?" Ridwan juga langsung menyadari, memang benar, kalau ibunya tinggal bersama mereka, hidupnya akan seperti di neraka. Maka dia pun segera berkata kepada Nyonya Tama, "Bu, lebih baik jangan memberikan perabotannya secara cuma-cuma. Berikan saja nomor rekening ibu, aku akan mentransfer uangnya." Melihat Ridwan tidak terpancing, raut wajah Nyonya Tama langsung berubah. Dan dengan suara dingin dia bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan ibumu?" Ridwan buru-buru berkata, "Bu, bukan aku yang ingin memutuskan hubungan. Itu adalah keputusan ibu sendiri. Di mataku, ibu akan selalu menjadi ibuku." Sikap Ridwan ini membuat Nyonya Tama sangat marah dan frustasi. Dia kesal karena tidak akan bisa menikmati villa yang begitu mewah dan indah ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia hanya bisa menatap tajam pada Ridwan dan berkata dengan menggertakkan gigi, "Baik,
kau memang anak yang baik. Mulai sekarang, kita putuskan semua hubungan. Bahkan kalaupun aku mati, kau tidak perlu datang. Aku akan mengirimkan nomor rekeningnya. Transfer uangnya sekarang juga." Pada saat ini, Ridwan mengoperasikan ponselnya dan kemudian berkata kepada ibunya, "Bu, aku sudah mentransfer uangnya. Silakan ibu periksa. Kalau tidak ada masalah, silakan pergi." Nyonya Tama menerima pemberitahuan pesan di ponselnya. Dia memeriksa dan melihat bahwa memang ada saldo yang masuk ke rekeningnya. Setelah itu dia berkata kepada Basri dan Kasnah, "Ayo, kita pergi." Setelah keluarga Tama pergi, Karla tertawa terbahak-bahak dengan puas. Mertuanya tidak jadi tinggal di villa ini. Rumah yang begitu mewah ini hanya akan ditempati olehnya dan keluarganya. Karla sangat bersemangat. Dia berkata kepada Najwa, "Aku dan ayahmu akan tinggal di kamar tidur terbesar di lantai 3. Najwa mengangguk dan berkata, "Baiklah, lantai 3 hanya untuk ayah dan ibu. Aku dan Andi akan tinggal di lantai 2. Lalu dia menambahkan, "Oh iya, aku sudah janji pada Elsa untuk memberikan satu kamar padanya di villa ini. Elsa sudah cukup lama tinggal di Makassar dan selama ini dia selalu tinggal di hotel." Karla tersenyum dan berkata, "Baguslah, keluarga Elsa itu sangat kuat dan setara dengan keluarga Wirawan. Kau harus menjaga hubungan baik dengannya. Mungkin itu akan sangat berguna di masa depan." Setelah berkata demikian, Karla segera berlari menuju lift. "Aku akan naik ke lantai 3 untuk melihat bagaimana mengatur kamar tidur." Andi Rewa berkata kepada Najwa, "Bagaimana kalau kita juga melihat lantai 2? Najwa mengangguk dan berjalan bersamanya naik tangga ke lantai 2. Lantai 2 memiliki tata letak yang sama dengan lantai 3, dengan 3 kamar, 1 kamar besar dan 2 kamar yang lebih kecil. Kamar besar adalah suite, dengan area hidup di luar dan kamar mandi terpisah. Andi dan Najwa tentu saja memilih kamar ini, lalu memberikan kamar di sebelahnya kepada Elsa. Lantai 2 juga memiliki 1 kamar lagi yang direncanakan Najwa sebagai ruang kerjanya. Karena perusahaannya sering mengerjakan desain gambar dan rencana konstruksi, dia memerlukan ruang untuk bekerja. Andi dan Najwa berkeliling melihat kamar. Lalu Andi berkata dengan sengaja, "Sepertinya kasur yang kita beli lebarnya 2 meter 30 cm, bukan?" Najwa mengangguk. "Iya, kamar ini sangat besar. Kalau kita memakai kasur yang kecil, itu tidak akan cocok." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kasur selebar itu, apakah tidak terlalu besar kalau hanya kau yang tidur sendirian di atasnya?" Najwa langsung mengerti maksud Andi. Wajahnya memerah dan dengan suara rendah dia bertanya, "Apa maksudmu?" Andi tertawa dan berkata, "Kau pasti tahu maksudku. Aku sudah tidur di lantai selama bertahun-tahun. Seharusnya sekarang aku naik tingkat, bukan?" Najwa dengan malu berkata, "Naik tingkat apa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Andi dengan cepat berkata, "Ya, naik tingkat dari lantai ke kasur." Najwa dengan wajah merah berkata, "Tidak ada yang melarang kau naik tingkat. Aku pernah bertanya, apakah kau kedinginan di lantai, dan kau bilang tidak. Kau sendiri yang tidak mau naik tingkat. Siapa yang salah?" Mendengar itu, Andi sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, "Istriku, setelah kita pindah ke rumah baru, apakah aku bisa naik tingkat?" Najwa dengan sangat malu berkata, "Terserah kau." Setelah itu dia buru-buru keluar dari kamar. Andi merasa sangat senang. Setelah tidur di lantai selama bertahun-tahun, akhirnya saatnya untuk merayakan kebebasan. Di sore hari, furniture dan peralatan rumah tangga semuanya sudah tiba. Hanya tersisa beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang masih harus dibeli.
lalu mereka bisa langsung tinggal di sana. Carla berbaring di kasur barunya yang seharga belasan juta, berguling-guling dengan gembira dan berkata kepada Ridwan, "Aku berencana tidak pulang malam ini. Aku akan tidur di sini." Ridwan dengan wajah cemberut berkata, "Bagaimana kau bisa tidur di sini malam ini? Di sini tidak ada selimut dan tidak ada peralatan mandi." Carla bersikeras, "Pokoknya aku tidak mau kembali ke rumah yang jelek itu." Ridwan dengan nada kesal berkata, "Terserah kau, aku tetap akan pulang malam ini untuk mengemas barang-barang dan siap-siap pindah. Kalau kau tidak mau pulang ya sudah, tinggal saja di sini." Carla berpikir bahwa mereka bahkan tidak memiliki selimut. Akhirnya dia mengalah dan berkata, "Baiklah, malam ini kita pulang bersama. Besok kita cari mobil untuk memindahkan semua barang ke sini." Setelah berkata begitu, Carla dengan sengaja bertanya, "Ngomong-ngomong, ada berapa banyak uang yang tersisa di tabungan?" Ridwan dengan curiga bertanya, "Kenapa kau bertanya? Di rekening hanya tersisa beberapa belas juta. Jangan bermimpi kau bisa menggunakannya. Kalau kau ingin mempunyai uang, keluarlah dan bekerja." Mendengar ini, Carla sangat marah. Dia langsung berteriak, "Ridwan, kau benar-benar berani sekarang ya? Kau semakin kurang ajar terhadapku. Kau bahkan mengubah kata sandi ponselmu menjadi tanggal ulang tahun Mariska. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Putri kita sudah lahir lebih dari 20 tahun, tapi kau masih memikirkan perempuan itu. Apa kau masih ingin kembali bersamanya?" Kata-kata Carla membuat Ridwan seketika menjadi panik. Dia tahu kalau diam-diam Carla membuka kunci ponselnya. Tetapi dia pikir setelah dia mengubah kata sandi, Carla tidak akan bisa menebaknya. Namun dia tidak menyangka ternyata Carla tahu kalau dia mengubah kata sandi menjadi tanggal lahir Mariska. Ini membuat hatinya berdebar-debar dan sangat takut. Untungnya dia menetapkan kata sandi pembayaran yang terpisah. Kalau tidak, uang itu mungkin sudah diambil oleh Carla. Melihat Ridwan yang gugup dan tidak berbicara, Carla langsung meledak. Sambil menggertakkan gigi dia berkata, "Bukankah kau sangat hebat belakangan ini? Kenapa sekarang kau diam saja? Apakah karena aku sudah menyingkapkan niat busukmu?" Ridwan langsung membela diri. "Jangan bicara omong kosong. Aku tidak punya niat busuk apapun." Carla berkata dengan marah, "Omong kosong. Kau mengubah kata sandi ponsel menjadi tanggal lahir orang itu, lalu bilang tidak ada niat busuk. Beruntung perempuan penggoda itu pergi ke Amerika. Kalau tidak, kau pasti akan selingkuh dengannya di belakangku." Dengan wajah merah, Ridwan berkata, "Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Bagaimana bisa Mariska adalah perempuan penggoda? Kaulah yang masuk di antara kami dan merusak hubungan kami. Kalau bukan karena kau memanfaatkan keadaanku yang mabuk, aku pasti sudah menikah dengan Mariska. Kaulah perempuan penggoda yang sebenarnya." Mendengar ini, Carla langsung melangkah maju dan menampar Ridwan dengan keras. Sambil marah dia berkata, "Berani sekali kau memanggilku perempuan penggoda dan membela Mariska." Ridwan yang ditampar juga marah dan gemetar. Lalu dia menendang Carla ke samping. Dia menunjuk hidungnya dan memaki, "Aku sudah bersabar denganmu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang aku sudah muak. Kalau kau tidak mau hidup bersama lagi, mari kita bercerai. Kebetulan kita akan pindah ke villa baru dan di sini ada banyak kamar. Kita bisa tinggal terpisah dulu, lalu mengurus perceraian." Carla yang ditendang duduk di lantai sambil menangis keras. "Kau bajingan tidak tahu terima kasih. Aku sudah bersama kau selama bertahun-tahun dan menderita begitu banyak. Tapi kau masih memikirkan wanita lain. Sekarang kau juga ingin bercerai denganku." Setelah itu dia menangis keras ke arah pintu. "Najwa, kau harus membela ibumu. Ibumu ini sangat menderita. Ayahmu bukan orang baik." Saat ini, Najwa sedang bersama Andi mengatur ruang kerja di lantai 2.
Mendengar suara tangisan dan keributan dari lantai atas, Najwa segera berkata, "Wah, pasti mereka bertengkar lagi." Setelah berkata begitu, dia buru-buru keluar dari kamar dengan diikuti oleh Andi. Begitu masuk ke kamar utama di lantai 3, mereka melihat Carla duduk di lantai dengan mata berlinang air mata sambil memukuli lantai dengan tangannya dan berteriak, "Anakku yang baik, untunglah kau datang. Kalau tidak, ibumu akan dipukuli sampai mati oleh ayahmu yang tidak berhati nurani ini." Najwa segera berusaha membantunya berdiri sambil bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian bertengkar lagi?" Carla menunjuk Ridwan sambil menangis berkata, "Ayahmu yang tidak tahu malu itu mengubah kata sandi ponselnya menjadi tanggal lahir kekasih pertamanya. Dan tadi dia juga memanggilku perempuan penggoda, serta berkata kalau bukan karena aku hamil, dia pasti sudah menikah dengan kekasih pertamanya. Dia jelas-jelas membenci kita berdua." Wajah Ridwan menjadi sangat jelek dan dia merasa sangat canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Najwa yang tidak tahu tentang masa lalu mereka merasa sedikit tidak senang dan berkata, "Ayah, aku tidak peduli apa yang terjadi di antara ayah dan ibu di masa lalu, atau apakah ada orang ketiga di antara kalian. Yang aku tahu adalah ayah sudah menikah dengan ibu lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu adalah pilihan ayah sendiri, dan ayah harus memberikan rasa hormat yang layak kepada pernikahan ini." Mengubah kata sandi ponsel ayah menjadi tanggal lahir kekasih pertama ayah adalah tindakan yang tidak setia dalam pernikahan. Kalau ayah sudah tidak mencintai ibu lagi atau merasa tidak suka padanya, ayah bisa bercerai dan mengejar kebahagiaan ayah sendiri. Tetapi ayah tidak bisa melakukan hal seperti itu saat masih berada dalam pernikahan. Ridwan merasa sangat malu. Dia tahu bahwa putrinya benar. Mengubah kata sandi ponsel menjadi tanggal lahir Mariska, sementara dia masih menikah dengan Carla, memang tidak seharusnya dilakukannya. Maka dia berkata dengan penuh rasa bersalah, "Najwa, apa yang kau katakan benar. Itu adalah kesalahan ayah. Ayah meminta maaf." Najwa berkata, "Ayah harus meminta maaf kepada ibu, bukan kepadaku." Ridwan terpaksa meminta maaf kepada Carla. "Ini salahku. Aku tidak seharusnya mengubah kata sandi menjadi tanggal lahir Mariska. Aku mengakui kesalahanku." Melihat tujuannya sudah tercapai, Carla segera berkata, "Sekarang, segera ubah kata sandi ponselmu menjadi tanggal lahirku, dan ubah juga kata sandi bank dan kata sandi pembayaranmu menjadi tanggal lahirku." Ridwan mengeluh, "Yang sebenarnya kau inginkan hanyalah mengontrol uang. Kenapa harus berakting seperti ini?" Carla beralasan, "Aku tidak ingin mengontrol uang. Aku hanya ingin kau memberiku rasa hormat yang pantas." Ridwan mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau kau ingin mengubah kata sandi, aku akan mengubahnya sekarang juga." Setelah berkata begitu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan masuk ke aplikasi perbankan. Dia memindahkan saldonya yang tersisa ke akun Andi Rewa, dan kemudian dia mengubah semua kata sandi menjadi tanggal lahir Carla. Setelah semuanya selesai, Ridwan berkata dengan nada dingin, "Sudah selesai. Puas?" Carla segera meraih ponsel Ridwan dan berkata, "Aku harus memeriksanya dulu." Setelah itu, dia memasukkan tanggal lahirnya dan membuka kunci ponsel. Lalu buru-buru membuka aplikasi perbankan. Tapi saat melihat saldo 0, hatinya langsung terbakar. Di mana uangnya? Bukankah seharusnya masih ada sisa saldonya? Dia buru-buru memeriksa riwayat transaksi dan menemukan kalau uang itu baru saja dipindahkan ke rekening Andi Rewa. Carla merasa sangat murka, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa bertanya tentang uang itu di depan putrinya, karena itu akan menunjukkan bahwa dia hanya peduli pada uang. Jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan menyimpan dendam ini di dalam hatinya. Setelah dari villa,
keluarga beranggotakan 4 orang itu kembali ke rumah dan semua orang mulai membereskan barang-barang mereka masing-masing. Najwa juga tidak lupa menelpon Elsa untuk memberitahunya tentang kepindahan mereka besok, agar Elsa juga bisa bersiap-siap keluar dari hotel dan pindah ke villa untuk tinggal bersama mereka. Elsa sangat senang mendengar berita ini. Sejak menyukai Andi, dia selalu ingin mencari lebih banyak kesempatan untuk bersama Andi. Tetapi dia sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia jarang punya kesempatan. Kalau dia bisa tinggal bersama Najwa dan Andi, maka kesempatan itu tentu akan jauh lebih banyak. Jadi, hampir tanpa ragu dia langsung setuju. Saat keluarga Andi sibuk membereskan barang-barang, keluarga Tama sedang dalam kekacauan. Sejak menjual perabotan dan kembali dari Villa Desiland, Paul semakin tidak puas dengan ibunya. Nyonya Tama selalu ingin tinggal di villa besar keluarga Ridwan, dan hal ini sangat menyakiti hati Paul. Dia menyadari kalau Nyonya Tama sebenarnya tidak benar-benar berpihak padanya. Sebelumnya, Nyonya Tama selalu berpihak padanya demi kepentingannya sendiri. Begitu Ridwan lebih menguntungkan baginya, Nyonya Tama akan meninggalkan Paul dan berpihak pada Ridwan. Saat ini dia berkata kepada Nyonya Tama, "Bu, kau adalah perwakilan hukum dari grup Tama. Uang yang ada padamu akan sangat mudah dibekukan oleh bank. Jadi lebih baik berikan saja uang hasil penjualan furniture tadi kepadaku." Namun Nyonya Tama tidak setuju. Dia berkata dengan tenang, "Uang dari penjualan furniture itu memang untuk membayar bank." Nyonya Tama tidak ingin grup Tama bangkrut dan dilikuidasi kecuali benar-benar terpaksa. Karena kalau grup Tama bangkrut, dia sendiri yang akan hancur. Jadi dia bersikeras untuk membayar minimal hutang bank terlebih dahulu, sambil berencana untuk meminta kelonggaran waktu dari manajer bank. Mendengar ini, Paul langsung marah dan berkata, "Bu, kita hampir tidak bisa makan. Kita baru saja mendapatkan uang, tapi ibu ingin semuanya diberikan ke bank. Lalu kita makan apa?" Nyonya Tama mendengus dingin. "Kalau tidak membayar hutang, aku akan ditangkap dan masuk penjara. Jangan lupa, aku adalah perwakilan hukum perusahaan. Jadi aku yang harus bertanggung jawab atas hutang perusahaan." Paul segera berkata, "Tapi setidaknya ibu harus mengeluarkan sebagian dari uang itu untuk kita bertahan hidup." Basri dan Kasna juga merasa tidak puas. Mereka berdua terbiasa hidup mewah dan tidak tahan menghadapi kesulitan. Sejak ibu mereka melarikan diri dengan uang mereka, hidup mereka sudah sangat sulit. Namun sekarang Nyonya Tama punya uang, tapi tidak mau membaginya. Paul berkata kembali, "Bu, intinya aku cuma mau bilang kalau uangnya tidak bisa semuanya diberikan kepada bank. Setidaknya keluarkan beberapa untuk biaya makan kita." Pada akhirnya Nyonya Tama hanya mau mengeluarkan sedikit uang sebagai biaya hidup untuk keluarga beranggotakan 4 orang itu, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar hutang kepada 2 bank. Setelah menerima pembayaran ini, pihak bank menunjukkan rasa hormat kepada Nyonya Tama dan setuju untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran hutang untuk memberi keluarga Tama sedikit kelonggaran. Nyonya Tama akhirnya bisa bernapas lega, sementara keluarga Tama mengeluh tentang kehidupan mereka yang serba kekurangan. Keluarga Najwa sudah mulai pindah ke villa pada pagi harinya. Karena furniture semuanya baru dibeli, mereka tidak perlu memindahkan barang-barang besar. Keempat anggota keluarga mengemas pakaian dan barang-barang mereka, serta peralatan dapur dan memindahkannya dengan sebuah truk. Setelah truk sampai di villa, mereka mulai mengatur kamar mereka masing-masing. Andi Rewa dan Najwa mengatur kamar tidur utama di lantai 2. Carla mengatur kamar tidur utama di lantai 3. Sedangkan Ridwan
mengurung diri di kamar kecil sebelah. Dia ingin berpisah kamar dengan Carla. Carla tidak mau ribut dengannya. Dia tidak peduli Ridwan tidur di mana, yang penting dia tetap tidur di kamar tidur utama di lantai 3. Namun, Najwa merasa agak tidak enak hati. Meskipun orang tuanya selalu memiliki hubungan yang kurang baik, namun mereka sudah menjalani hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, keduanya tiba-tiba ingin berpisah kamar. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi, dia juga tahu bahwa urusan orang tuanya tidak bisa terlalu dicampuri oleh anak-anak. Jadi dia berpikir, biarkan mereka berpisah kamar untuk sementara, agar masing-masing bisa merenung dan berpikir dengan baik. Ketika Andi dan Najwa hampir selesai mengemas barang-barang, Elsa datang dengan taksi. Barang-barangnya tidak banyak, hanya 2 koper dan sebuah tas. Najwa dengan ramah mengundangnya masuk dan langsung membawanya naik lift ke lantai 2. Begitu keluar dari lift, dia langsung memanggil, "Andi, cepat datang ke sini, bantu Elsa membawa barang-barangnya." Andi segera keluar dari kamar dan langsung melihat Elsa yang telah berdandan dengan sangat cantik. Hari ini Elsa mengenakan mantel panjang berwarna krem yang dipadukan dengan sweater hitam di dalamnya, membuat tubuhnya terlihat tinggi, ramping, dan sangat feminin. Bagian bawahnya memakai rok pendek wol yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia sangat menarik perhatian. Saat Elsa melihat Andi, wajahnya langsung memerah dan dengan sedikit gugup dia melambaikan tangannya dan berkata, "Andi, mulai sekarang aku akan sering merepotkanmu." Andi rewat tersenyum dan mengangguk. "Selamat datang." Sebenarnya di dalam hatinya, Andi merasa sedikit tertekan. Dia tahu kalau Elsa menyukainya. Kalau Elsa hanya mengungkapkan perasaannya, Andi mungkin tidak akan terlalu ambil pusing. Dia bisa menolaknya dengan halus atau mengabaikannya saja. Namun sekarang Elsa tiba-tiba pindah untuk tinggal bersama di bawah atap yang sama. Ini benar-benar membuatnya agak pusing. Tapi tentu saja, dia tidak bisa menunjukkan rasa tidak nyamannya di depan Najwa. Najwa menunjuk 2 koper besar milik Elsa dan berkata kepada Andi, "Andi, bantu Elsa membawa barang-barangnya ke kamar tidurnya." Andi rela mengangguk. "Baiklah." Kemudian dia menarik 2 koper itu ke kamar tidur Elsa. Elsa pun mengikutinya masuk dengan perasaan bahagia. Menurutnya, dia akan lebih dekat dengan Andi di masa depan. Tidak peduli apakah pada akhirnya dia bisa bersama Andi atau tidak. Asalkan bisa lebih dekat dengannya, dia sudah merasa puas. Bagaimanapun di dalam hatinya, Andi bukan hanya objek cintanya secara diam-diam, tetapi juga penyelamat hidupnya. Jadi, dia hanya berharap bisa lebih dekat dengan Andi, dan itu sudah cukup baginya. Mengenai apakah mereka akan memiliki perkembangan lebih lanjut, dia harus melihat bagaimana hubungan antara Andi dan Najwa. Kalau hubungan mereka tetap sebagai pernikahan palsu, tentu dia akan berusaha. Namun, kalau mereka benar-benar memiliki perasaan satu sama lain, tentu dia tidak akan merebut suami sahabatnya sendiri. Elsa mengikuti Andi masuk ke kamar. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan kaget, "Wah, kamar ini cukup besar." Ketika dia melihat Najwa belum masuk, dia buru-buru bertanya, "Bagaimana hubunganmu dengan Najwa belakangan ini?" Andi menjawab dengan santai, "Baik-baik saja." Elsa bertanya dengan tersirat, "Dibandingkan dengan sebelumnya, apakah sudah ada perubahan?" Andi tidak berpikir banyak dan hanya menjawab, "Hubungan kami stabil, tidak ada perubahan." Mendengar bahwa tidak ada perubahan, Elsa merasa lega. Dia memperkirakan bahwa Andi dan Najwa masih tidur di tempat terpisah.
yang berarti hubungan mereka belum berkembang. Bagi Elsa, ini adalah kabar baik. Sementara itu di lantai 3, Carla sangat bersemangat. Dia mengambil banyak foto dan selfie di kamar tidurnya yang besar dengan filter kecantikan. Kemudian, dia dengan cermat memilih beberapa foto ruang tamu dan beberapa foto yang diambil dari luar, lalu mengunggahnya ke media sosialnya. Captionnya adalah, "Setelah sekian lama, akhirnya kami pindah ke Villa Desiland milik kami sendiri. Ini adalah tipe terbesar di Desiland. Ruang tamunya begitu besar dan kamar tidurnya juga begitu besar." Setelah menulis itu, dia teringat pada Nyonya Tama dan menambahkan, "Wah, villa ini memiliki 3 lantai dengan 10 kamar tidur yang semuanya sangat mewah dan bergaya. Tapi, kami hanya 4 orang. Bagaimana bisa kami menempati semua kamar ini? Benar-benar membingungkan." Setelah diposting, banyak orang segera memberikan like dan komentar. Komentarnya berisi berbagai pujian dan kekaguman. Mereka terkejut, Carla bisa tinggal di villa mewah seperti Desiland. Ini adalah hal yang benar-benar di luar dugaan semua orang yang mengenalnya. Sementara itu, keluarga Tama sedang duduk mengelilingi panci berisi sup sayuran dengan kesedihan yang mendalam. Sambil makan, Nyonya Tama melihat media sosialnya dan tiba-tiba melihat postingan Carla. Setelah melihatnya lebih jelas, dia langsung marah dan membanting sendoknya sambil mengumpat, "Kurang ajar, wanita keparat bernama Carla itu ternyata sudah tinggal di Villa Desiland. Apakah dia pantas tinggal di sana? Benar-benar tidak masuk akal. Dia juga sengaja mengatakan bahwa ada 10 kamar tidur yang tidak bisa dihuni. Ini sengaja ditujukan untuk mengejekku." Nyonya Tama merasa sangat kesal. Dalam hatinya dia mengutuk Carla yang tinggal di villa mewah dengan banyak kamar, tetapi tidak memberinya satupun kamar untuk ditempati. Sekarang Carla bahkan mempostingnya di media sosial untuk memancing emosi, benar-benar membuatnya marah. Pada saat yang sama, Paul, Basri, dan juga Kasnah juga melihat postingan Carla. Melihat foto-foto villa mewah dan membandingkannya dengan sup tulang yang ada di depan mereka. Mereka begitu marah sampai tidak bisa makan. Mereka langsung memblokir Carla dari daftar teman mereka. Melihat suasana hati ketiga orang ini mulai merosot, Nyonya Tama buru-buru berkata, "Jangan pedulikan apa yang diposting oleh Carla. Villa itu tidak akan lama ditinggali olehnya. Dia akan segera diusir." Kemudian dia membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Yang terpenting bagi kita sekarang adalah memikirkan bagaimana menyelamatkan grup Tama dari krisis ini dan menghidupkannya kembali." Pada saat ini, beberapa mobil dari bank dan pengadilan tiba-tiba berhenti di depan villa keluarga Tama. Sejumlah besar petugas penegak hukum dan beberapa manajer bank cepat-cepat datang ke depan pintu dan mengetuk dengan keras. Seluruh keluarga Tama terkejut. Basri buru-buru bangkit dan membuka pintu. Dia terkejut melihat pemandangan di depannya. Sekelompok besar orang masuk dan langsung mengarahkan banyak satpam untuk mengamankan lokasi. Kemudian, seorang pejabat pengadilan melangkah masuk ke dalam villa dan bertanya kepada Nyonya Tama, "Kau adalah penanggung jawab grup Tama, bukan?" Tanpa menunggu Nyonya Tama menjawab, dia dengan tegas berkata, "Aku mewakili pengadilan memberitahukanmu bahwa beberapa krediturmu telah mengajukan permohonan bersama ke pengadilan dan meminta agar semua aset grup Tama dan semua aset atas namamu dibekukan, serta semua rekening grup Tama dan rekening pribadimu dibekukan. Mereka memaksamu untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang." Nyonya Tama langsung berkata, "Aku baru saja membayar lebih dari 10 juta kepada bank. Manajer bank bahkan bilang bisa memberiku waktu tenggang. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah begitu cepat?" Pejabat itu menjawab dengan suara dingin, "Bank mempertimbangkan
bahwa kau sudah tidak memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan lagi. Jadi mereka dan kreditur lainnya bersama-sama mengajukan permohonan untuk menyita semua asetmu. Sekarang, kau punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangmu dan pindah. Tempat ini akan disita. Nyonya Tama berdiri dengan gemetar dan bertanya dengan suara gemetar, Apa? Menyita semua asetku? Kenapa? Pejabat itu menjawab dengan suara dingin, tentu saja, karena kau tidak membayar hutangmu. Selain itu, kalian hanya boleh membawa pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi, dan perabotan biasa. Semua uang tunai, barang mewah, dan barang berharga lainnya harus ditinggalkan. Mendengar ini, Nyonya Tama seketika berubah menjadi pucat. Tubuhnya gemetar, dan tongkat di tangannya terjatuh dengan suara keras ke lantai. Dia awalnya berpikir masih memiliki cukup waktu untuk mencari bantuan, tapi tidak menyangka bahwa malapetaka datang begitu cepat. Paul dan anak-anaknya juga tampak pucat pasi mendengar ini. Dengan kondisi ekonomi keluarga Tama saat ini, kalau villa mereka disita, mereka tidak akan punya tempat tinggal. Nasib mereka akan semakin buruk. Nyonya Tama jatuh terduduk di lantai sambil meratap, "Kalian mau membunuh kami sekeluarga? Aku baru saja membayar sebagian hutang. Tapi sekarang kalian ingin mengambil rumahku?" Petugas itu menjawab dengan suara dingin, "Kami hanya menjalankan perintah. Kau memiliki hutang yang belum dibayar. Kreditur memiliki hak untuk meminta pengadilan menyita semua asetmu. Kalau kau bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangmu, villa dan rekeningmu akan dibebaskan dari penyitaan. Tetapi, kalau dalam waktu 3 bulan ke depan, kau masih belum bisa melunasi hutang tersebut, kreditur akan mengajukan gugatan terhadapmu dan kau mungkin akan dituntut dengan tuduhan penipuan." Nyonya Tama panik dan memegang erat kaki petugas tersebut. "Kalian tidak boleh menyita villaku. Aku sudah tinggal di sini hampir 20 tahun. Ini rumahku." Petugas itu tidak menghiraukannya dan langsung memberi perintah kepada beberapa staf. "Angkat dia keluar dan biarkan dia tenang." Beberapa orang segera mengangkatnya dan membawanya keluar pintu. Nyonya Tama menangis dan berteriak, "Kalian tidak boleh melakukan ini. Kalian tidak boleh melakukan ini." Namun tidak ada yang menghiraukan teriakannya. Paul dan anak-anaknya juga dibawa keluar oleh petugas. Saat ini, Paul merasa putus asa. Dia sudah memahami situasi ini. Sekarang adalah eksekusi paksa dari pengadilan. Kalau mereka berani melawan, itu berarti melanggar hukum. Paul berbisik dengan panik, "Bu, di mana barang-barang antik peninggalan ayah yang kau sembunyikan? Kalau mereka menemukannya, semuanya akan hancur." Saat Nyonya Tama mendengar ini, seketika dia merasa pusing dan hampir jatuh. Paul segera maju dan menopangnya. Nyonya Tama berbisik dan berkata, "Barang-barang antik itu semuanya disembunyikan di bawah lantai ruang bawah tanah, dalam sebuah kompartemen rahasia. Mereka seharusnya tidak akan menemukannya, bukan?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.